Banyak kritikus mengklaim bahwa Injil awalnya anonim dan kemudian diberi nama-nama terkenal untuk meningkatkan kredibilitasnya. Namun, bukti justru menghancurkan teori itu. Dari konsistensi sejarah hingga kesaksian gereja mula-mula, jelas bahwa Injil bukanlah karya anonim yang dibuat oleh penggemar fiksi. Memang, Injil tidak dimulai dengan, "Hai, saya Matius." Tetapi hanya karena para penulisnya tidak memperkenalkan diri, bukan berarti nama mereka tidak diketahui. Sarjana Martin Hengel mencatat bahwa judul seperti "Menurut Markus" kemungkinan besar ditambahkan sebelum akhir abad pertama. Mengapa? Untuk membedakan mereka satu sama lain saat Injil mulai beredar lebih luas. Pada pertengahan abad kedua, nama-nama Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sudah secara universal dikaitkan dengan teks-teks ini. Bandingkan dengan kitab seperti Ibrani, di mana perdebatan tentang penulisnya terus berlanjut. Tetapi dengan Injil, kita tidak menemukan perdebatan apapun. Dimanapun mereka ditemukan, baik di Asia, Afrika, atau Roma, mereka selalu membawa nama yang sama. Sarjana Craig Evans menunjukkan bahwa setiap manuskrip Injil yang masih ada, baik di awal maupun di akhir, selalu menyertakan nama tradisional. Tidak ada versi anonim, tidak ada nama pesaing. Injil tidak pernah anonim. Bukti mengenai penulis Injil bukan hanya berasal dari masa awal, tetapi juga bersifat global. Kesaksian dari berbagai belahan dunia kuno mendukungnya. Papias, yang menulis di Asia Kecil pada awal abad kedua, mengatakan bahwa Markus menulis ajaran Petrus dan Matius mengumpulkan perkataan Yesus dalam bahasa Ibrani atau Aram. Justinus Martyr, yang menulis di Roma pada pertengahan abad kedua, menyebut Injil sebagai memori para rasul dan rekan-rekannya. Muridnya, Tatianus, bahkan mengharmonisasi keempat Injil menjadi satu kisah epik yang disebut Diatesaron, yang berarti melalui empat, yang mencakup keempat Injil kita. Irenaeus, yang menulis di Galia pada akhir abad kedua, secara eksplisit menyebut Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sebagai pilar gereja. Tertullianus, yang menulis di Afrika Utara pada akhir abad kedua, membela keempat Injil ini sambil menolak Injil palsu yang tidak memiliki hubungan apostolik. Clemens dari Alexandria, yang menulis di Mesir pada akhir abad kedua, menegaskan bahwa Markus menuliskan ajaran Petrus dan menghubungkan Lukas dengan Rasul Paulus. Fragment Muratori, sebuah daftar kanon awal yang ditulis pada akhir abad kedua, menyebut Lukas sebagai rekan Paulus dan Yohanes sebagai penulis Injil keempat. Jadi, ini bukan sekadar klub regional yang mendukung favorit mereka sendiri. Ini adalah kesaksian global yang semuanya menunjuk pada empat nama yang sama. Gereja mula-mula juga tidak sembarangan menerima kitab palsu. Hubungan dengan para rasul bukanlah pilihan, tetapi keharusan. Kanon Muratori menolak surat palsu Paulus kepada jemaat Alexandria dan Laodikia dengan menyatakan bahwa tidak pantas mencampurkan empedu dengan madu. Artinya, jangan campurkan yang palsu dengan yang asli. Serapion dari Antioquia menolak Injil Petrus karena secara keliru menggunakan nama Petrus. Seorang penulis yang memalsukan kisah Paulus dan Tekla dihukum. Bahkan seorang uskup yang memalsukan 3 Korintus karena kecintaannya pada Paulus akhirnya dikeluarkan. Tertullianus mengejek Injil anonim buatan Marcion dengan menyindir bahwa sebuah dokumen tanpa penulis yang kredibel tidak bisa berdiri tegak. Gereja mula-mula sangat ketat dalam menjaga keaslian kitab suci mereka. Terakhir, mari kita pikirkan tentang nama-nama penulis Injil. Jika Injil adalah karangan palsu, maka nama-nama yang dipilih tidak masuk akal. Jika seseorang ingin menciptakan Injil, dia pasti akan menggunakan nama Petrus atau Yakobus, bukan Matius, Markus, dan Lukas. Markus bukan seorang rasul. Dia bahkan pernah meninggalkan Paulus dan Barnabas di tengah perjalanan misi, yang menyebabkan perpecahan di antara mereka. Lukas adalah seorang non-Yahudi dan bukan saksi mata, hanya seorang rekan Paulus. Jika seorang ingin membuat Injil palsu, mengapa memilih nama seorang outsider daripada seorang rasul? Matius adalah seorang pemungut pajak. Bagi orang Yahudi, pemungut pajak adalah pengkhianat, antek Roma. Jika Injil ini dibuat-buat, mengapa memilih namanya? Menariknya, Matius menyebut tentang uang lebih banyak dibandingkan penginjil lain dan memiliki 10 kisah unik tentang uang dalam Injilnya, sesuatu yang cocok dengan latar belakangnya sebagai pemungut pajak. Jawaban yang paling sederhana, nama-nama ini bukan strategi pemasaran. Mereka adalah penulis sebenarnya. Secara keseluruhan, bukti sangat kuat mendukung bahwa Injil ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes.
Saya akan membahas lebih lanjut bukti-bukti tentang keaslian Injil dalam video-video mendatang, termasuk menjawab berbagai keberatan. Jadi, pastikan untuk subscribe dan tetap ikuti. Terima kasih telah menonton. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah.